Kita lanjutkan dengan presentasi Bang Ukay Karyadi dari KPPU. Silakan Bang Ukay. Terima kasih Bang Lukman. Selamat siang para narasumber, Pak Tanri Abeng, Pak Faisal Basri, Pak Isnaini. Rupanya tadi ini ya cukup memprovokasi pemikiran kita dari pembicara-pembicara sebelumnya. Itu baru bicara BUMN. Kalau kita bicara juga dengan BUMD itu makin pusing lagi Pak Faisal. Hampir semua provinsi pasti punya BUMD, begitu beberapa kabupaten kota juga memiliki BUMD. Dan beberapa itu semangatnya membentuk BUMD baru juga. Ini beberapa KPPU itu sering diminta konsultasi oleh para pemerintahan daerah baik Pemprov maupun Pemkab Pemkot untuk membentuk BUMD. Nah, BUMD ini mereka yakini menjadi obat bagi problem ekonomi di daerahnya. Misalnya ketika ada problem susah menjual cabai, mereka pikirannya membentuk BUMD. Mungkin mereka terinspirasi Jakarta ya, yang food station itu dianggap berhasil menstabilkan harga. Cuma mereka lupa bahwa di Jakarta nggak ada yang menanam hortikultura, jadi harus memastikan bahwa stok yang dari berbagai daerah itu bisa dipasarkan di Jakarta. Jadi selain BUMN juga BUMD. Pada beberapa kesempatan lalu saya sempat juga ngasih materi BIMTEK di BUMN di acaranya KPK. Nah, saya melontarkan pernyataan ya. Kalau kita lihat 4 bank terbesar aja, BN3 kan dari BUMN ya, Mandiri, BRI, sama BTN, satunya BCA. Tapi sekian periode waktu yang lama, BCA di rootnya nggak ganti-ganti. Mungkin Pak yang sekarang itu masih selevel dengan Pak Rujito di BRI mungkin ya. Sementara di Bank Mandiri, Bank BRI, BTN, dan BNI sudah berkali-kali ganti. Nah, saya hanya menggambarkan bahwa salah satu ciri BUMN itu direksi maupun komisarisnya sering berganti, sehingga tentunya mereka tidak bisa membuat perencanaan untuk jangka menengah. Berpikirnya pasti dari tahun ke tahun agar kinerja BUMN-nya itu semakin baik secara jangka pendek ya, sehingga bisa dipertahankan posisinya. Mungkin itu yang membedakan dengan swasta ya, bisa dalam jangka waktu lama itu direksi dan komisarisnya relatif tidak diganti. Nah, pada kesempatan ini saya diminta oleh kami untuk melihat BUMN dari kacamata persaing usaha. Izin saya ini berbagi presentasi. Tadi sebenarnya sebagian sudah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya. Kalau kita lihat di konsideran ya, ini sama seperti yang dari Pak Faisal tadi digambarkan bahwa BUMN ini terlalu besar ya harapan pemerintah terhadap BUMN. Padahal BUMN kan sebagai pelaku usaha tentunya juga dia sangat juga dipengaruhi oleh faktor bisnis baik global maupun lokal. Berikutnya tadi juga tentang asas di Undang-Undang BUMN disandingkan dengan asas yang ada di Undang-Undang Persaingan Usaha. Cuma kalau ke kalimat demokrasi ekonomi yang ada di Undang-Undang Persaingan Usaha itu lahirnya lebih dulu dibanding yang ada di Undang-Undang 45, di UUD 45. Karena UUD hasil amandemen tersebut lahirnya belakangan ketimbang Undang-Undang Persaingan Usaha yang lahirnya tahun 99 di era Pak Habibie, tentunya di era Pak Tanri Abeng waktu masih di kabinet. Nah, ini juga tadi sudah disebutkan sama Pak Faisal tentang berbagai hal yang ada di undang-undang tersebut. Nah, ini yang akan kami soroti ya di undang-undang tersebut. Ada yang mengatur tentang rangkap jabatan. Di Undang-Undang Persaingan Usaha itu
melarang rangkap jabatan. Walaupun sifatnya rule of reason, artinya rangkap jabatan yang bisa menimbulkan dampak pada persaingan usaha yang sehat. Nah, problemnya tentunya walaupun itu belum berdampak, harusnya dari pihak pemerintah atau Kementerian BUMN itu memastikan bahwa komisaris maupun direksi yang diangkat itu tidak memiliki rangkap jabatan, baik di perusahaan swasta ya, baik itu perusahaan yang bisnisnya sejenis ataupun berbeda sektor, karena ini bisa berbahaya. Nah, ini bahkan hasil studi KPPU awal tahun lalu ya, sekitar bulan April. Jadi per Maret itu dari direksi BUMN dan komisaris BUMN dari 126 BUMN waktu itu ya, bahwa ditemukan ada 348 orang, 348 pejabat BUMN, baik itu direksi maupun komisaris, yang melakukan rangkap jabatan di 1.114 jabatan lainnya di perusahaan swasta. Nah, rinciannya itu ya, komisaris BUMN yang merangkap menjadi komisaris di swasta ada 505 jabatan. Jadi ada 550 jabatan di swasta dijabat oleh komisaris BUMN. Tentunya variasinya beda-beda, ada yang satu di BUMN, satu lagi di swasta, ada satu di BUMN, satu di swasta, dua di swasta, dan berikutnya bahkan ada sampai ke belasan, bahkan ke 20-an ya. Jadi satu orang komisaris BUMN juga merangkap di komisaris di swasta begitu banyak. Ini tentunya bukan hanya swasta besar ya, ini swasta yang berbadan hukum, mungkin skalanya bisa ada yang menengah. Kami melihatnya data dari data AHU, dari data PT yang diregistrasi di pemerintah. Berikutnya juga ada komisaris BUMN yang merangkap direktur di perusahaan swasta. Nah, ini kebanyakan juga ketika diangkat jadi komisaris dan dibersihkan dulu oleh pemerintah ya, tidak diuji tuntas dulu apakah dia memiliki perusahaan atau aktif di perusahaan. Harusnya ketika dia mau menjadi komisaris, dia menjadi direktur di perusahaan swastanya, itu harus dipetakan dulu. Nah, berikutnya ini yang lebih berbahaya lagi, direktur BUMN juga merangkap komisaris di perusahaan swasta. Nah, ini karena banyak direktur BUMN yang diangkat dari kalangan profesional ya, yang mereka pada sebelumnya sudah punya perusahaan sebagai komisaris. Nah, lagi-lagi ini juga harusnya diselesaikan dulu. Seperti halnya saya ini yang terjadi komisioner KPPU kan dicek dulu di fit and proper dan segala macam, dikulitin lah ya, bahwa tidak memiliki misalnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa mempengaruhi jabatan di KPPU. Nah, berikutnya juga ada juga yang merangkap direktur BUMN yang merangkap direktur di perusahaan swasta. Tentunya hal-hal seperti ini aja, ini sudah tahu sama tahu ya, sudah bukan menjadi rahasia ini lagi, menjadi rahasia umum bahwa hal itu terjadi di BUMN kita. Nah, ini tentunya harus diselesaikan. Nah, bagaimana? Apakah ini selain itu juga dan kacamata yang lain ya, bukan kacamata undang-undang persaingan, bahwa hampir seluruh komisaris BUMN itu adalah dapat pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di kementerian lembaga. Nah, hal ini sebenarnya dipersoalkan sama negara luar ya, terutama negara-negara yang memberikan program ke Indonesia, misalnya bahwa proyek-proyek yang didanai mereka, pengadaan barang dan jasanya, itu mempertanyakan kok dirjennya jadi komisaris di BUMN ini. Tentunya kan ada konflik kepentingan di mana regulator sekaligus masuk ke dalam badan usaha sebagai komisaris. Nah, bahkan di anak cucu BUMN, ini beberapa kali saya menjadi majelis di KPPU ketika yang notifikasi merger, itu banyak
anak cucu BUMN yang komisarisnya pejabat kementerian, lembaga. Walaupun levelnya tidak eselon 1, eselon 2, dan eselon 3. Itu banyak ditaruh di anak cucu perusahaan BUMN. Nah, tentunya ini nanti menjadi problem juga, misalnya ada BUMN yang terafiliasi ya pekerjaannya dengan Kementerian A misalnya, ada di situ direkturnya. Nah, BUMN-nya tentunya akan lebih mengemaskan juga tuh ininya untuk ngasih pekerjaan seperti yang Pak Faisal tadi katakan ya, dengan baju sinergi BUMN. Itu juga perlu dipertimbangkan terkait rangkap jabatan. Nah, di RUU ini sudah diakomodir tentang rangkap jabatan itu. Di pasal 25 sudah disebutkan bahwa anggota direksi pada BUMN tidak dilarang memangku jabatan sebagai anggota direksi pada BUMN lainnya, BUMD maupun swasta. Nah, cuma di sini tidak disebutkan anggota direksi BUMN harusnya juga nggak boleh merangkap menjadi komisaris gitu ya. Ini kan dia anggota direksi tidak boleh menjadi direksi. Nah, pasal 33-nya anggota komisaris BUMN tidak boleh merangkap direksi pada BUMN. Padahal tadi sebaliknya yang direksi harusnya nggak boleh juga merangkap di komisaris BUMN dan yang lainnya. Nah, yang 53 dan 62 juga ini terkait perum, intinya sama saja dengan yang pasal 25, pasal 33. Nah, problem ini harus diselesaikan di RUU BUMN yang baru ya, kalau nanti disahkan, bahwa seharusnya untuk menjadi direksi maupun komisaris BUMN itu harus terbebas dari kepentingan bisnis yang lainnya. Terlebih lagi kalau komisarisnya di perbankan, karena masa komisaris perbankan menjadi komisaris di perusahaan real. Nah, sementara perbankan adalah supplier dana ya buat ke sektor real. Jadi jangan sampai nanti ada kesan perusahaan yang ada keterkaitan dengan bank tersebut dia anak emaskan dalam hal kredit maupun pembiayaan yang lainnya. Ini perlu menjadi catatan kita semua. Nah, terkait juga anak perusahaan. Ini harus dipertegas, misalnya anak perusahaan di BUMN ini mau dikategorikan sebagai BUMN atau tidak. Tadi Pak Faisal sudah menyebutkan ya, anak perusahaan BUMN pun direksi dan komisarisnya ditentukan oleh kementerian. Seharusnya kan itu, kalau itu sebagai anak perusahaan BUMN, dia harus 100% menggunakan undang-undang PT oleh RUPS gitu ya. Karena jadi ini juga ini anak perusahaan BUMN tapi diperlakukannya sama dengan BUMN. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Contoh yang paling populer kan anak usahanya Telkom ya, Telkomsel itu, karena juga sering mendapat pemberitaan media, itu pemilihan direksi dan komisarisnya misalnya masih kental dengan, bahkan itu ditentukan oleh pihak pemerintah. Ini penting karena jangan sampai BUMN-nya sekian, ternyata pada prakteknya karena ada anak cucu perusahaannya menjadi jumlahnya banyak nih, ribuan. Belum lagi tadi seperti yang katakan semula ada BUMD di setiap provinsi dan kabupaten kota. Ini kan sangat dikhawatirkan seperti Pak Faisal tadi katakan bahwa semakin kuat peran negara dalam perekonomian itu tidak sehat. Semakin pasar didominasi oleh negara ya. Dalam waktu dekat nanti KPPU akan mengeluarkan hasil studi yang seperti yang Pak Faisal katakan tadi, bahwa persaingan usaha atau pasar yang kompetitif itu berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu tentunya hal ini harus menjadi variabel bagi para pengambil kebijakan khususnya untuk pembangunan ekonomi, agar semakin bagus pasarnya bersaing itu semakin bagus buat rakyat, buat perekonomian. Karena kalau semuanya ditentukan oleh negara, nanti rakyat usahanya apa gitu. Jadi sisa-sisa berarti ya, karena apalagi BUMN seperti yang dikatakan tadi akan lebih didorong untuk
sebagai ya untuk mencari profit setinggi-tingginya, bukan lagi BUMN dalam rangka perwakilan negara untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi yang tidak diselesaikan oleh pasar. Jadi sudah melenceng visi misi BUMN dari yang seharusnya. Ini juga tentang penggabungan pelabuhan dan pengambilannya, tentang merger, akuisisi dan konsolidasi juga ini harus diperjelas. Kita misalnya tadi Pelindo misalnya sudah keluar ininya penetapannya periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 di merger. Begitu juga nanti menurut pemberitaan di media, tapi saya belum dapat resminya, Garuda dengan Angkasa Pura di merger. Nah, tentunya hal ini harus diperhatikan karena ini bisa menciptakan integrasi vertikal. Jadi dari hulu sampai ke hilir ditekuni atau dijalankan usahanya oleh satu kelompok perusahaan tertentu yaitu BUMN. Terkait hak monopoli juga ini harus dipertegas BUMN ini. Ada beberapa kasus misalnya di pelabuhan itu hak monopolinya terkait pengelolaan pelabuhan misalnya, tetapi otoritas pelabuhan hampir semuanya cenderungnya pengen mengembangkan bisnis di luar penugasan pemerintah karena memang itu mencari profit setinggi-tingginya, tapi di sisi lain karena posisi dia dominan sebagai operator pelabuhan tentunya kurang sehat atau tidak sehat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di pelabuhan. Misalnya seperti bongkar muat dan lainnya itu harus diperhatikan. Itu sebagai bahan pengantar diskusi dari saya, Pak Lukman. Nanti kita lebih mendalam lagi dalam forum tanya jawab. Terima kasih. Baik, Bang Ukay, menarik tadi yang dipresentasikan bagaimana BUMN semakin membesar peranannya sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota dengan terbentuknya BUMD. Kemudian beliau menyoroti juga soal rangkap jabatan di BUMN, 348 rangkap jabatan di 1.114 jabatan. Beliau juga menyoroti tadi soal penggabungan, peleburan dan pemisahan BUMN. Nah, kami berharap ketika RUU BUMN ini disahkan di paripurna DPR RI nanti dan pemerintah harus menyusun daftar inventarisasi masalah, KPPU, kemudian pemangku kepentingan lainnya dilibatkan oleh pemerintah untuk menyusun daftar inventarisasi masalah sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat terakomodir masukan-masukannya terutama dari KPPU. Terima kasih Bang Ukay. Berkenan mohon di-share di chatroom makalah Bang Ukay untuk arsip kita di Majelis Nasional KAHMI. Kami lanjutkan. Kami mengundang Bapak Dr. Isnaini Muallidin untuk menyampaikan pemikirannya. Silakan, Dr. Is. Terima kasih Pak Dr. Lukman atas kesempatannya dan narasumber lain yang juga saya hormati serta para hadirin peserta Zoom meeting juga yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini mendekati sore saya akan menjelaskan ada beberapa poin terkait dengan refleksi kritis RUU BUMN ini. Ada beberapa. Pertama, saya kira memang dalam konteks kekinian bahwa kalau kita lihat anda kondisi existing dari BUMN kita ini ibarat beberapa teori dari public policy yang selalu mengatakan bahwa BUMN kita berada dalam keadaan BUMN zombie, di mana antara pemasukan dan pengeluaran jauh lebih besar pengeluaran, sehingga tata kelola saya kira sudah cukup baik. Tapi ada hal yang saya kira menurut Pak Erik misalnya yang terakhir mengatakan bahwa 90% penyertaan modal negara itu lebih banyak ke penugasan dibandingkan ke investasi. Nah, saya kira ada satu hal yang
satu problem besar yang sampai sekarang apa benar bisa ketika ide dasar yang disampaikan oleh misalnya Pak Tandri Abeng untuk misalnya mendirikan holding dengan kondisi BUMN kita yang zombie begini. Saya kira nanti Pak Faisal saya kira menjelaskan dalam perspektif ekonomi. Tapi saya akan melihat dari perspektif kebijakan publik. Nah, dari perspektif kebijakan publik saya kira ada dua catatan besar sebenarnya. Pertama adalah bagaimana reformasi BUMN ini ada dua poin yang perlu dilihat. Terutama dari aspek bahwa kita tidak bisa menafikan bagaimana liberalisasi menjadi begitu kuat dalam konstruk ekonomi global. Dan ini membawa dampak yang luar biasa pada konstelasi politik ekonomi di Indonesia juga. Nah, oleh karena itu saya kira momentum yang baik apabila kita melakukan reformasi terkait BUMN ini dalam menempatkan BUMN ini sebagai nasionalisme ekonomi. Gitu. Jadi bagaimana kondisi ekonomi pasar dan liberalisasi BUMN ini tidak hanya itu adalah sebagai aktor penyeimbang dari pelaku-pelaku pasar yang mendominasi. Saya kira ada beberapa, misalnya Temasek yang di Singapura, kemudian di China sekarang, kemudian juga di Inggris yang dimotori oleh Margaret Thatcher awal tahun 80-an itu, ide awal dari privatisasi misalnya yang dilakukan oleh Thatcher, itu sebenarnya awalnya adalah karena ada krisis negara kesejahteraan ya, tahun 80-an, sehingga mengambil inisiatif Thatcher melakukan privatisasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Thatcher itu adalah dia membangun satu nasionalisme ekonomi pada bagaimana ketika dia melakukan privatisasi. Ada satu tulisan yang disampaikan oleh Thatcher ya, Margaret Thatcher dalam satu book chapter itu, dia mengatakan rebuilding enterprise society dengan adanya privatisasi. Jadi justru privatisasi menurut Margaret Thatcher adalah bagaimana membangun kembali enterprise society. Jadi memang ketika reformasi BUMN ini harus diletakkan pada motivasi ideologi. Kalau menurut saya harus ada motivasi. Bahkan Miller juga menulis dalam satu tulisannya menarik sebenarnya tahun 79 itu tentang ideological motivation of privatization di Inggris. Itu dia tulis salah satu sebenarnya bahwa ada ketika privatisasi atau ketika terjadi reformasi BUMN itu harus disertai ada ideologi di belakangnya. Nah, saya kira ini momentum kita bagaimana dengan melakukan reformasi BUMN dengan RUU BUMN ini mampu menempatkan BUMN sebagai salah satu kekuatan nasionalisme yang mampu bersaing di tingkat global. Satu, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah menurut saya itu tentu dengan hasil yang kita bisa nikmati bahwa memang bagaimana kontribusi BUMN dalam sektor membangun perekonomian kita tentu memang sangat berkontribusi dalam hal ini. Nah, dan saya sepakat memang untuk membangun bagaimana BUMN itu yang lebih baik. Salah satunya saya sepakat dengan apa yang diide oleh Pak Tandri Abeng adalah bagaimana membangun super holding nasional itu ya. Dengan beberapa ide menarik dari Pak Tandri Abeng dengan bagaimana mengcluster di dalam sesuai dengan core-nya tadi itu. Dan ini saya kira dua titik poin ini yang harus menjadi perhatian di dalam melakukan reformasi terhadap BUMN ke depan, termasuk di dalam bagaimana kita mereform RUU BUMN ini. Nah, yang kedua yang ingin saya tekankan dia adalah ada satu hal yang menarik sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya ketika bahwa direksi tidak bisa dipersalahkan secara hukum karena dia sudah kalau dia menjalankan dengan itikat baik dan penuh kehati-hatian. Saya kira harus dipertegas secara normatif ya. Yang saya kira ini penuh bagaimana kita lihat bagaimana penyertaan modal negara itu yang cukup riskan di sini ya. Kemudian kalau ini menjadi titik tekan yang harus kita kaitkan, saya sepakat bahwa harus ada aturan-aturan lebih lanjut yang mengaitkan tentang ini. Nah, mudah-mudahan nanti di
di Perpres atau di PP yang bisa menjelaskan bahwa apa sih itikat baik dan penuh kehati-hatian yang harus menjadi titik tekan di dalam aturan yang lebih detail untuk itu. Ini catatan saya kira yang perlu diperkuatkan di dalam penguatan RUU Undang-Undang. Nah, yang ketiga, sebenarnya ada hal yang menarik sebenarnya dari privatisasi. Memang privatisasi ketika ditempatkan dalam konteks liberalisasi, memang kita sudah punya bagaimana kita menjual Indosat dan beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya menjadi kekhawatiran besar bagi kita. Apakah nanti dengan adanya privatisasi ini menjadi justifikasi memudahkan nanti sedikit-sedikit kita akan menjual kepada asing dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini yang perlu kehati-hatian di dalam konteks melakukan privatisasi. Ada dua catatan saya yang saya kira tentang privatisasi ini adalah, yaitu bagaimana menwujudkan demokratisasi kepemilikan. Jadi di dalam teori kebijakan publik itu adalah bagaimana demokratisasi kepemilikan yang harus ditekankan. Artinya adalah bagaimana untuk membangun perekonomian yang demokratis, tentu dasar hukum sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa BUMN ini didirikan untuk demokrasi ekonomi, tapi catatannya adalah bagaimana perekonomian demokratis pemerintah dapat mengolah dengan menggunakan instrumen BUMN ini dengan adanya privatisasi, kemudian dengan adanya perusahaan yang masih dalam status BUMN tadi, itu mampu mewujudkan demokrasi kepemilikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu satu. Jangan sampai saya catatan misalnya, jangan sampai ini menjual. Saya sepakat dengan Pak Tandri Abing, jangan sampai kita proses menjual. Ada banyak alternatif di dalam proses privatisasi. Nah, salah satunya adalah bagaimana menekankan menitik beratkan penjualan saham itu pada misalnya pada masyarakat yang lebih utamakan. Saya kira ada dua strategi yang dilakukan oleh Margaret Thatcher ketika melakukan privatisasi tahun 80-an. Pertama adalah menjual sahamnya kepada karyawannya sendiri. Yang kedua adalah memprioritaskan saham itu untuk masyarakat Inggris sendiri. Jadi memang ada ideologi yang begitu kuat memang yang harus muncul dalam kepemimpinan politik kita di dalam membangun BUMN ke depannya itu. Nah, yang kedua adalah untuk dengan adanya privatisasi ini harusnya dapat mengurangi dominasi kelompok pengusaha yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai oleh pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya privatisasi ini hanya terjadi penguasaan beberapa usaha yang sifat dominasi pasar tidak didominasi oleh sektor tertentu, tapi bisa bagaimana negara juga mengimbangi sektor ini. Nah, saya kira sebenarnya yang menarik sebenarnya ketika melakukan reformasi Korea, salah satu saya lihat juga ketika melakukan reformasi BUMN, dia tidak menerbitkan satu undang-undang tentang BUMN, tapi dia menerbitkan satu undang-undang tentang Act on the Management of Public Institution. Ya. Sebenarnya Korea tahun 2007 itu menerbitkan satu undang-undang, dia menata semua ya perusahaan-perusahaan bisnis yang layak untuk bisnis dan lembaga-lembaga yang berafiliasi ke pemerintah. Karena sekarang di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik, tapi orientasi bisnis. Gitu. Dan ini saya kira perlu diatur secara spesifik. Bagaimana negara bisa terlibat? Sebenarnya saya ada beberapa yang dilakukan oleh Korea itu, misalnya ya. Nah, ada beberapa sebenarnya sudah dilakukan oleh Korea dalam membangun BUMN dan unit. Dia memetakan sebenarnya bahwa di Korea itu ada
ada sifatnya adalah SOE, State Owned Enterprises, kemudian ada quasi unit bisnis yang kuasi, kemudian ada yang ada dua. Jadi penekanan pada itu, kemudian dia dibagi menurut karakteristik ini. Jadi di Korea itu membangun sebuah tidak hanya melihat BUMN ya sebagai satu berorientasi pada bisnis, tetapi ada juga unit-unit lain yang lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah yang cenderung ke unit bisnis. Nah, yang ini saya kira yang gambar yang kedua itu nah ini ada beberapa yang coba kita tempatkan, saya kira ini bahwa perusahaan negara atau BUMN ditempatkan sebagai memang murni bisnis orientasi pada pencari keuntungan. Kemudian ada juga yang kuasi yang lebih cenderung bagaimana pada usaha-usaha untuk menjaga bisnis pemerintah terkait dengan pelayanan publik (PSO) ya, dan lain sebagainya. Nah, bagi saya ke depannya saya kira perlu kita menata tidak hanya BUMN secara keseluruhan supaya terjadi tumpang tindih kelembagaan yang ada di Indonesia terkait dengan reformasi kelembagaan publik yang ada di Indonesia. Nah, saya kira itu catatan saya, Pak Lukman. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Isnaini. Beberapa poin tadi beliau sampaikan. Yang pertama, BUMN zombie lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian beliau menyoroti soal privatisasi dalam perspektif kebijakan publik, bahwa privatisasi harus diletakkan dalam bingkai ideologi untuk membangun nasionalisme ekonomi. Saya kira ini inline dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tadi dicontohkan bagaimana privatisasi yang dilakukan oleh Margaret Thatcher di Inggris tahun 80-an, yang menekankan privatisasi itu untuk karyawan dan masyarakat. Terima kasih Dr. Is, menarik.